Profesor Dr. Abdul Qadar Punagi. Beliau adalah alumni Dokter Umum FK Universitas Hasanuddin dan spesialis THTKL dari Universitas Hasanuddin. Kemudian konsultan rinologi di tahun 2009 dan guru besar Menristek Dikti tahun 2017. Beliau adalah Ketua Departemen THTKL FK Unhas dan juga merupakan Ketua Kodi Rinologi hingga saat ini. Silakan, Prof. Kami persilahkan. Mohon maaf, Prof, suaranya belum jelas sih. Ini sudah anunya, gambarnya udah oke? Gambar sudah, Prof. Oke. Ya, oke. Silakan, Prof. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Perhati Pusat, Prof. Jenny, Ketua 1, Dr. Abla, Ketua Perhati Cabang, Kalselteng, Dr. Alex. Terima kasih atas undangannya untuk mengikuti webinar sebagai pembicara. Kemudian MC Dr. Hamita dan moderator Dr. Ketut. Dan juga ada teman sejawat Dr. Nur Kamariah yang tadi ya. Memang dari Unhas spesialis THT-nya. Terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita akan berbicara mengenai chronic rhinosinusitis. Tadi sudah dibicarakan mengenai akut rhinosinusitis ya. Jadi sebelumnya barangkali saya mengingatkan untuk acara nasional kita di Bandung, Indo Rhino. Ini sudah menjelang waktu. Barangkali kalau ada teman sejawat ini mau mengikuti berbagai opsi, ini bisa melihat dan melakukan registrasi. Ya, sudah dalam bulan Oktober, insya Allah bulan depan akhir ini sudah mulai. Ya, kita masuk kepada definisi. Saya kira hampir sama semua definisi. Cuma perbedaan antara dewasa dan anak itu tadi sudah ditampilkan juga adalah pada anak batuk. Ya, jadi batuk itu terutama pada anak. Kalau chronic rhinosinusitis itu lebih atau sama dengan 12 minggu. Ya, itu saja mungkin yang perlu diperhatikan. Tadi sudah cukup dijelaskan. Konsep daripada chronic rhinosinusitis sudah ada pergerakan bahwa itu bukan kasus-kasus infeksi seperti biasa ya, atau bukan juga kasus-kasus karena gangguan drainase ventilasi sinus paranasal, tapi larinya ke entitis inflammation yang lebih luas dan ini melibatkan selaput lendir daripada rongga hidung maupun sinus paranasal. Jadi inflammation itu lebih luas dari sekedar infeksi. Dan ternyata memang tadi terbukti dari berbagai guidelines, terutama yang kita pakai EPOS, itu membuktikan berdasarkan meta-analisis, evidence-based, berbagai penelitian. Nah, kita lihat bahwa barrier atau pertahanan utama adalah epitelial, mukosa kapumnasi maupun sinus paranasal. Inilah yang harus dijaga, imun barrier. Jadi sebenarnya konsep daripada penata laksanaan chronic rhinosinusitis yang terbaru itu adalah sebenarnya logiknya adalah localized, topical, mengatasi hal itu ya. Terus yang lain underminingnya yang sifatnya sistemik itu akan terpikirkan dengan nanti menggolongkan inflammation type 1, type 2, and type 3. Ya, nanti kita lihat lebih jelas kira-kira. Nah, ini kalau kita lihat bahwa memang tubuh kita itu selalu dalam keadaan homeostasis. Ya, jadi selalu dalam keadaan status quo sebenarnya tubuh kita itu. Jadi kalau ini resilience, artinya ketahanan tubuh kita yang selalu nanti mengembalikan ke posisi di mana steady state. Ya. Jadi kalau ada damage, insult, maka ada juga repair ya, atau merupakan defense daripada sistem imun kita ya. Kita lihat mukosa yang bagus ya. Jadi mukosa yang bagus cukup bagus. Terus kita lihat bagaimana mukosa yang
mengalami polipoid. Jadi ini perlu juga barangkali diperhatikan kerusakan, ketidakteraturan, bahkan membran basalis pun sudah tercederai ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana etiologi dan patogenesis chronic rhinosinusitis. Kalau sekarang konsepnya adalah sebenarnya kembali lagi ke dasar daripada epidemiologi. Jadi ada keterlibatan host agent dan environment. Dan ini tidak bisa dilepaskan. Dan sedikit Epos mengelaborasi bagaimana keadaan endotyping dan phenotyping. Ya, itu saja mungkin yang hal-hal yang baru sehingga konsep daripada penata laksanaan chronic rhinosinusitis itu lebih terarah, ya. Ya. Nah, saya lebih barangkali meluruskan sedikit untuk mengenai type 1, type 2, type 3. Jangan kita mengkonotasikan bahwa type 1 inflammation, type 2, type 3 itu sama konotasinya dengan helper. Walaupun untuk type 1, type 2 memang correlated dengan helper 1, helper 2. Jadi jangan kita katakan inflamasi tipe T helper 2 ya, tapi T2 ya. Karena nanti pada type 3 itu tidak ada korelasi dengan helper 3, tapi justru pada T helper 17 ya. Dengan kalau kita melihat di sini apa yang terlibat adalah neutropil, ini khususnya untuk viral ya, natural killer CD8, dan ini adalah tipe 3 ya, helper 17 neutropil mikroorganisme yang lain. Sedangkan untuk type 2 yang memang konotasinya helper 2 itu sudah melibatkan di sini sel B, limfosit B dan eosinofil ya. Nah, jelas ada mast cell. Cuma neutropil tetap ada. Artinya mekanisme inflamasi tubuh kita itu tidak berarti kalau eosinofil tok. Ya, kalau eosinofil type berarti eosinofil tok tidak, tapi ada dominasi. Artinya tetap ada neutropil di situ. Ya, nanti bisa dilihat di flowchart yang lebih ringkas sehingga kita bisa memahami konstelasi dari penyakit itu. Nah, ini yang baru adalah endotyping. Jadi kita melihat cytokine yang berperan pada type 1 itu adalah interferon gamma. Jadi interferons. Jadi bukan cuma gamma, imun interferon ini, tapi interferon 1 itu adalah alpha beta, itu untuk viral ya, untuk viral. Kemudian type 2 inflammation. Ini saya kira sudah harus dihafal juga ini ya, karena triple ini akan selalu muncul dan selalu berpasangan ya. 4, 5, 13. 4 ini untuk nanti merangsang sel B menjadi plasma sel, IgE ring B limfosit akan menghasilkan IgE. Sedangkan interleukin 5 konotasinya adalah eosinofil ya. Terus untuk type 3 inflammation itu tidak berhubungan dengan helper 3, tetapi dengan justru helper 17 yang menghasilkan interleukin 17 dan interleukin 22 ya. Jadi gitu perlu. Jadi nanti untuk penamaan kita sebut saja type 2 inflammation dan non type 2 inflammation. Non type 2 itu type 1 dan type 3 itu pada kasus-kasus yang berdasarkan guidelines Epos ya. Kita harus kembali lagi mengenai cytokine ya. Cytokine ini karena memang inilah yang kita ceritakan selalu. Jadi kita remind lagi kembali apa itu cytokine ya, itu protein kecil yang berperanan dalam pensinyalan sel. Jadi dia semacam mediators untuk antara sel dan sifatnya seperti hormon ya. Jadi dia bisa dihasilkan untuk dirinya autocrine ya, terus bisa dihasilkan untuk di sekitarnya paracrine, bahkan untuk yang jauh ya endocrine ya. Jadi ini sifatnya memang hormon sampai dikatakan ini sepertinya hormon ya, tapi sebenarnya tidak ya, karena hormon itu bukan sekedar dari protein tapi juga dari steroid ya. Ya, kita lihat lanjut. Nah, inilah bagaimana kerja sitokin. Yang penting kita tahu supaya kita bisa ada bayangan bahwa sitokin itu kadang-kadang tidak bekerja sendiri dan sitokin itu juga mempunyai kerja juga yang banyak.
Ya, ya kalau ini pletropisme kita sudah tahu bahwa kerjanya banyak. Tapi satu orang nih ya, ini biasanya asisten rumah tangga nih ya, ini pletropisme. Sedangkan yang antagonistik itu kita sudah tahu, antagonis jelas saling bertentangan ya, walaupun berasal dari satu sumber. Misalnya interleukin 4 karena dia fungsinya inhibisi makrofag, sedangkan makrofag sitokain utamanya adalah interferon gamma ya. Jadi dikatakan imun sitokain atau tonikum daripada makrofag. Jadi ya, ini bertentangan, jadi dia sudah antagonis. Jadi ini penelitian-penelitian ini bisa terpicu oleh sistem ini, kita buat rasio-rasio ya. Yang sedikit rancu adalah redundansi dan sinergistik ya. Redundansi sama-sama nih. Satu kerja diborong ini ya. Cuma kalau redundansi satu sumber, sama-sama dokter spesialis THT nih kerja satu ya itu. Kalau sinergistik ya itu beda ya, beda master clone-nya beda ya, artinya sumbernya beda. Ya, jadi ini kalau kita spesialis THT dan divisi lain misalnya bedah saraf, dokter mata ya, ini namanya sinergis. Ya begitu ceritanya. Nah, kalau kita lihat bagaimana yang type 1, type 2 dan type 3 daripada inflammation ini sudah terlihat ada peranan daripada neutrofil di situ ya. Terus ada juga peranan daripada interferon gamma. Sedangkan kalau yang type 2 sedikit lebih kompleks ya, karena di situ cukup banyak yang terlibat, tetapi selalu dijelaskan bahwa epithelial barrier sangat berfungsi di sini. Disinilah ada semacam reseptor-reseptor sendiri yang merupakan pattern ya daripada reseptor. Jadi dia bisa misalnya reseptor itu toll-like reseptor ya, retinoid-like reseptor ya, itu macam-macam di situ ya. Jadi bisa dikenali baru bisa terjadi, kecuali terjadi jejas atau perlukaan di daerah selaput palut lendir kita atau epithelial barrier kita ini ya. Saya kira kalau yang type 3 ini sudah jelas ya, neutrofil dan melibatkan helper 17. Ya. Jadi bagaimana yang penting sebenarnya adalah type 2. Sudah itu di pembagian EPOS dia cuma bagi type 2 inflammation dan non-type 2 inflammation. Atau ada yang bagi eosinophilic chronic rhinosinusitis, non-eosinophilic. Ya, itu karena sangat burden. Inilah yang sering yang type 2 inflammation yang menyebabkan disebut recalcitrant atau bandel. Ya, sering-sering bandel. Inilah yang kita perlu hadapi. Kadang-kadang membutuhkan suatu biologik, yaitu memakai monoklonal antibody. Nah, novel sekarang yang memang pada umumnya penggunaan monoklonal itu luas sekali ya untuk di chronic rhinosinusitis atau di bidang rinologi dan alergi ini sudah ada monoklonal antibody ya. Ini monoklonal itu bagusnya karena dia lebih spesifik. Jadi ada juga poliklonal antibody, ada juga rekombinan ya antibody ya yang digunakan adalah monoklonal. Ini ada anti untuk interleukin 5, ada anti interleukin 5 reseptor dan ada untuk interleukin 4 dan 13 reseptor ya. Ya, jadi ini ada FDA approved ya. Terus yang paling biasa digunakan pada chronic rhinosinusitis with nasal polyp. Nah, ini dia ya. Saya belum tahu apakah teman sejawat sudah pernah memakai monoklonal antibody karena cukup mahal ya. Ya, ini ada penelitian bagaimana chronic rhinosinusitis with nasal polyp bisa memperburuk pasien-pasien asma ya. Jadi pasien-pasien asma itu bisa keadaan klinisnya semakin buruk kalau disertai komorbid ini ya, chronic rhinosinusitis with nasal polyp ya. Jadi itu penata laksanaannya juga harus memikirkan asmanya ya. Jadi asma juga berdasarkan GINA ya. Jadi ada step-step dari penata laksanaan di sana. Ada yang acute ya, kira-kira 2 jam, kalau 6-8 jam itu yang subacute serangannya, terus ya 12 jam ke atas itu yang sudah dianggap lanjut. Dan penata laksanaannya itu berbeda-beda.
Karena kalau yang awal mungkin dia gunakan SABA saja tanpa inhale corticosteroid. Jadi itu perlu dipikirkan juga penata laksanaan yang simultan terhadap penyakit asmanya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bagaimana pada asma yang berat yang dihubungkan dengan chronic rhinosinusitis with nasal polyp yang tadi sudah kita sebutkan ya. Yang baru ini yang penting ini adalah aspirin exacerbated respiratory disease. Ini yang kadang-kadang terabaikan ya. Dalam anamnesis pun kita tidak pernah menanyakan apakah ada riwayat penyakit diperburuk dengan penggunaan obat-obat NSAID ya atau asam salisilik acid ya, aspirin. Nah, itu perlu ditanyakan juga ya karena ini sangat memperburuk situasi. Bahkan kalau dikatakan bahwa dengan intoleransi aspirin maka leukotriene itu lebih tinggi ya karena dia menekan siklooksigenase, maka lipoksigenase yang lebih ini maka leukotriennya lebih tinggi sehingga menyebabkan sembab dan memudahkan formasi daripada polips ya. Jadi polipnya lebih ini. Bagaimana konsep EPOS ini ya 2012-2020 ya. Jadi dulu kita pakai konsep chronic rhinosinusitis sign nasal polyp, tanpa nasal polyp, terus with nasal polyp ya yang dihubungkan dengan T1 inflammation. Jadi T helper 1 inflammation, T helper 2. Kalau sekarang dia sudah bagi menjadi T1 inflammation, T2 inflammation dan T3, bukan T helper itu istilahnya, walaupun barangkali T1 dan T2 itu berhubungan dengan T helper 1 dan T helper 2 ya, kecuali T3 itu tidak berhubungan dengan T helper ya. T helper 3 maksud. Helper 3 itu berhubungan dengan T-regulatory ya, jadi dia punya cytokine itu tersendiri ya, transforming growth factor beta dan interleukin 10 ya. Untuk 2020 ini eosinofilik dan non eosinofilik itu dipresentasikan dalam bentuk interleukin 5. Jadi ada yang without interleukin 5, ada yang interleukin 5 yang mempengaruhi ya. Itu nanti kita lihat ada gradasinya. Nah, ini ada memang dari EPOS juga, bagaimana daerah-daerah di Eropa dan orang-orang yang bukan daya Asia lah ya begitu ya. Dilihat di sana lebih banyak eosinofil memang. Kalau makin ke sini ke arah Asia makin kurang ya, Jepang sudah tengah-tengah, Cina, Korea. Saya khawatir Indonesia di sini nih neutrofilnya yang banyak ini. Ya sudah itu perlu ada barangkali akomodasi dari European untuk orang Asia ya. Jadi penelitian-penelitian yang kasusnya di orang Asia itu perlu diakomodir sebanyak mungkin juga supaya seimbang, karena walaupun barangkali European ya, mestinya kita punya sendiri Asian ya guidelines yang tidak mengikuti European supaya betul-betul bagus ya. Ya, inilah guidelines yang kita gunakan. Apa itu? Ya inilah yang evidence based jelas ya. Jadi berdasarkan evidence based medicine dan berbagai meta analisis ya, systematic review dari berbagai penelitian ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana guidelines secara keseluruhan ya. Ya, bagaimana rekomendasi? Sebenarnya EPOS itu tidak terlalu juga sih ya kalau kita lihat ini berdasarkan dari skop dan tujuannya ya. Kalau kita lihat Amerika punya ya, Germany sendiri punya, bahkan Netherlands dia ada sendiri ya. Kalau saya tidak salah British juga ada ya. Ini ya kalau kita lihat ya, walaupun dia cukup recommended ya, dan kita sudah menggunakan, suka banyak menggunakan termasuk Indonesia ya. Artinya jangan kita tertutup bahwa begitu banyak guidelines yang lain ya, yang barangkali bisa dipertimbangkan untuk kalau seandainya tidak terjawab ya, kita punya kasus-kasus yang kita hadapi ya. Nah, ini yang kita strict berdasarkan EPOS ya, itu memang dia bagi menjadi primer dan sekunder ya. Jadi ini sudah banyak berkali-kali dikemukakan oleh teman sejawat pembicara hal ini ya. Makin diulang saya kira makin bagus ya. Jadi primary itu betul-betul persoalannya itu bukan ada persoalan luar tapi persoalan inside ya, di inside itu di situ ya. Ini kalau yang type 2 ya, yang type 2 ini inflammation
Ini adalah apa namanya allergic fungal ya, rhinosinusitis ya. Sedangkan yang non type 2 yang isolated. Ya. Sedangkan kalau kita lihat yang diffuse, ini unilateral, diffuse, ya, inilah yang paling banyak yang kita hadapi. Ya, terutama yang chronic rhinosinusitis with nasal polyp ya, yang disebut dengan eosinophilic chronic rhinosinusitis. Dan juga ada allergic fungal rhinosinusitis yang sifatnya diffuse, yang memang sama-sama juga type 2. Ya, ini siket ya, bukan F ini. D di sini ya, salah ketik ini. Jadi central compartment alergi atau atopic disease ya. Terus ada yang non type 2 ya, non eosinophilic ya. Nah, kalau kita lihat lagi lebih skopnya pada primary itu tadi, yang ini tadi yang sama, ada yang bilateral, ada yang unilateral. Ini sudah dia katakan bahwa allergic fungal rhinosinusitis dan eosinophilic fungal rhinosinusitis ini sebenarnya sering digunakan sama dalam bentuk allergic fungal rhinosinusitis, but tidak semua kasus karena alergi terhadap fungi ya. Itu anunya komentar daripada EPOS ini ya, LUN. Dan untuk yang lain yang misalnya ini eosinophilic dan non eosinophilic pada kasus yang diffuse, ini dilihat bahwa eosinophilic ini terutama yang eosinophilic kita bisa lihat di dalam pemeriksaan mikroskop dengan lapangan pandang besar, pembesaran 400 kali itu 10 ya, dia punya cut off ya, dikatakan eosinophilia atau higher atau dominan ya. Ya. Terus kalau kita lihat memang terfokus lagi terutama siket ini ya, central compartment, dan ini sudah sering juga dibicarakan suatu varian lain daripada chronic rhinosinusitis with polypoid changes ya di bagian central compartment ya. Jadi dia kalau apa namanya dia sentripetal ya, bukan sentrifugal, jadi ke arah sentral, sehingga di sekitarnya itu black hole ya, seolah-olah kosong ya. Nah ini dikemukakan bagaimana siket, eosinophilic dan non eosinophilic dari apa namanya, dari segi umur biasanya young age ya pada siket, sedangkan eosinophilic sedikit lebih tua, terus yang non eosinophilic ya agak tuaan sedikit ya. Jadi pada umumnya mengenai usia-usia produktif ini yang siket ini ya. Nah, ini dari segi usia, dan dari segi endoskopi kira hampir sama semua, ada kasus-kasus pada bongka media yang polypoid ya. Ya, ini sudah ada rekomendasi dari penggunaan monoklonal antibody ya. Kalau kita lihat ini yang central compartment ya, terus ini yang pada polypoid pada eosinophilic chronic rhinosinusitis ya. Ya, jadi kalau dia di tengah saja ya itu tanpa melibatkan mungkin daerah sinus, kalau terlibat sinus mungkin minimal karena tersumbat drainase ventilasi ya. Jadi itu bisa dilihat ya. Kalau yang tadi eosinophilic mungkin melibatkan semua juga sinus kalau memang sudah memenuhi semuanya ya. Untuk sekunder, nah ini ada yang localized dan diffuse. Ya, kalau kita lihat yang localized endotype-nya, kalau phenotype-nya kita lihat ada odontogenik. Ya, odontogenik ini biasanya sekretnya adalah purulen ya, bukan mukopurulen. Ada yang mukopurulen, tapi ada yang purulen saja. Ya, ini purulen saja biasanya itu odontogenik karena sinus maxilla atau antrum of Highmore itu sebenarnya tidak terlibat, tapi dia merupakan reservoir daripada supurasi di apikal gigi. Dengan memperbaiki sumber persoalan di gigi ini, mungkin diare sinus pun kadang-kadang tidak perlu dilakukan apa-apa ya, kecuali memang ada tambahan bisa dilakukan irigasi pada daerah sinus maxilla. Terus ada yang fungal wall ya, ini juga yang lebih localized ya, jadi dia tidak sifatnya yang seperti tadi allergic fungal ya. Terus yang tumor-tumor ini di EPOS itu
mau dimasukkan adalah antroconal polip, tapi kalau saya sebaiknya dimasukkan dalam bentuk conal polyps. Jadi semua bentuk conal polyps masuk, walaupun barangkali yang paling banyak adalah antroconal polip ya, karena masih banyak yang lain walaupun jarang, itu sphenoconal polip, ethmoidoconal polip, septoconal polip ya. Nanti ada kasus baru-baru kita kerjakan adalah sphenoconal polip. Ya, di Makassar sih sering-sering juga ada sphenoconal polip ya. Terus yang diffuse yaitu mekanik. Ya, ini memang kelainan ya, kelainan sendiri. Ada primer kinesia cilianya, terus cystic fibrosis ya, autosomal resesif ya ini. Jadi memang tidak berfungsi bagus lah mukosanya ya. Terus inflamatori adalah suatu granulomatosis dengan poliangitis ya. Ini sebenarnya merujuk kepada Wegener's ya, Wegener's. Tapi ada granulomatosis dengan poliangitis yang bukan karena Wegener juga ya, seperti lethal midline. Lethal midline itu sebenarnya dasarnya adalah limfoma ya, ekstranodal jadi limfoma dia ya. Jadi dia lain dia punya cara ya. Dan ada juga yang karena drug abuse ya, karena penggunaan obat-obat, misalnya obat-obat narkoba itu ya, di hidung, itu juga bisa merangsang suatu respon granulomatosis ya. Untuk membedakan ada pemeriksaan angka ya, jadi antineutrophilik cytoplasmic antibody, itu bisa menentukan bahwa ini Wegener ya. Kemudian immunity pada kasus-kasus imunodefisiensi ya. Ini fungal ball. Jadi dia batasnya cukup bagus, walaupun barangkali sedikit respon daripada tulang-tulang di sini agak sedikit menebal. Terus di sini ada semacam penulangan-penulangan ya, seperti ada terbentuk tulang-tulang di tengah ini ya. Jadi ada opasitas ya yang lebih. Ya. Ini dan tidak ada destruksi sekitarnya ya, itu yang biasanya adalah fungus ball ya. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa tidak ada yang betul-betul strict dominan daripada sel-sel inflamasi maupun sitokin yang terlibat ya. Ini memang selalu dikemukakan dari Thomason. Dia bagi ini sebenarnya kalau kita lihat adalah non eosinofilik dan yang eosinofilik ya, itu ya interleukin 5 ini ya. Kalau kita lihat di sini yang interleukin 5 positif atau eosinofilik terbagi lagi yang moderate dan yang ada yang lebih severe ya. Tapi kelihatan ke sini semua hampir ada ya. Jadi walaupun dia ada yang ini yang utama, tetapi tetap ada juga yang lain. Artinya kalau kita lanjut ke gambar ini, dia konsepnya umpamanya untuk yang severe itu lebih banyak memang jumlahnya, yang chronic rhinosinusitis with nasal polyp, tetapi masih tetap ada sedikit yang tanpa nasal polyp, karena dia masih tetap ada endotyping daripada yang terlibat ya, cytokine maupun zat lain itu yang tidak serta-merta didominasi oleh eosinophilic type ya. Jadi sama dengan ini asma juga begitu ya. Jadi dilihat dari tingkat dominasi ya. Jadi bukan sama sekali tidak ada ya. Ya manajemennya bagaimana? Ya kita lihat memang yang selalu dulu kan maksimal ya, sekarang appropriate ya, appropriate medical therapy ya. Jadi itu terutama ditujukan yang ini yang type 2 yang sering bandel ya, recalcitrant ini ya. Jadi terus allergic fungal ya. Terus yang yang dengan nasal polyp dan siket. Ini perlu ada perhatian ya, ini sering-sering berulang ya. Nah, untuk surgical itu baik yang fungsional maupun yang non-fungsional, yaitu yang fungsional biasanya disebut FAS, yang non-fungsional adalah SS ya. Itu pada seluruhnya kalau sudah ada polip-polip yang enlarged itu pasti SS ya, bukan FAS. Tapi kalau di di BPJS itu tidak ada yang mesti ditulis FAS semua ya, karena memang mungkin dari yang memberi masukan mungkin kurang begitu ini, sehingga mereka tidak menganulir kalau kita menulis ESS saja ya, endoscopic sinus surgery, itu malah lebih rendah dibanding kalau kita tulis FAS ya, padahal sebenarnya lebih sulit kalau ESS.
Ya, ini adalah gunanya adalah reduce inflammatory loads, ya, terus merestorasi ventilation, terutama untuk type 2, untuk pengobatan lebih lanjut, misalnya polipnya gede, kita kurangi lagi polipnya untuk supaya coverage daripada luas permukaan lebih luas untuk obat-obat topikal, misalnya steroid, asal ya. Ya, ini sama ya. Terus yang direct surgical itu yang terutama ada variasi anatomi yang mempunyai apa namanya istilahnya faktor risiko terjadinya sesuatu ya atau menimbulkan gejala, misalnya impact daripada septal deviation ya, kalau pas di daerah osteomiatal kompleks mungkin akan mengganggu drainase ventilasi, tapi kalau tidak dia akan melekan pada permukaan medial daripada nasal turbinate atau kongka nasal, dia bisa menekan cabang dari nervus trigeminus yang memicu sakit kepala ya. Terus ini yang tadi antroquanal polyp, jadi saya mengusulkan sebaiknya disebut saja quanal polyps ya. Jadi karena supaya masuk semua walaupun jarang ya. Ya, kalau jarang tapi ada daerah tertentu yang kadang-kadang muncul ya, seperti di Makassar itu sphenoquanal sudah ada berapa kali ya. Terus mukosil, dentogen, dan fungus ball ya, itu harus sebenarnya evacuated ya, operasi. Ya, ini adalah sphenoquanal polyp yang ada di Makassar. Kita ke MRI karena kita takut dia sumbernya dari intrakranial, ternyata tidak. Dia sphenoidnya terisi, terutama sisi kiri. Ya, ini adalah mungkin operasinya. Cuma jelek ini anunya ya. Jelek warnanya ya. Jadi itu adalah ostium daripada sphenoid kiri. Ya. Saya menggunakan kasa yang sudah impregnated karena ini cukup berdarah rupanya. Ya, ya. Dia di dalam viskus dan sedikit ada cairan-cairan kental, memang begitu prinsipnya dalam sinus. Ya, seperti kista palsu ya dalam sinus modelnya. Ya. Nah, ini anunya nanti kasa dikeluarkan dulu. Nah, kita lihat ini dia punya tangkai itu keluar dari sana. Enak sekali itu ya, betul sekali ya. Ini adalah sphenoquanal polyp ya. Kita buka cabai, dia punya apa tangkai dan keluarlah utuh ya. Nah, ini yang saya kira ya. Ya, untuk appropriate medical treatment, kita ini berdasarkan EPOS, jelas yang nomor 1 adalah corticosteroid, ya, glucocorticoid, ya, topikal maupun sistemik. Terus selain irrigation, low dose long term macrolide, antibiotik yang lain, kalau kita kan masih memakai ya untuk di Indonesia ini ya. Terus risk factor management, terus biological treatment yang seperti tadi. Ya. Ini yang skema dari mungkin yang EPOS 2012, itu dia bagi untuk spesialis, cuma bagi 2, fase 0 sampai 3, dan fase lebih dari 3 sampai 10. Ya. Ya, ini bisa dilihat ya, ini untuk 2012. Kemudian ini yang apa namanya, ini yang tadi adal. Sedangkan ini kalau kita lihat di dewasa ya, itu tadi ya, dewasa ini dibagi 3. Jadi ada yang 03, 37 ya, dewasa. Cuma kalau kita lihat di sini bahwa tidak ada pada kesempatan awal itu langsung scanning. Jadi perlu ada apa namanya penata laksanaan yang appropriate baru ada scanning. Tapi kalau di Indonesia pada umumnya pasien pada kesempatan pertama datang itu sudah di scanning. Ya, jadi hasilnya lebih sedikit scary ya dibanding keadaan sebenarnya. Ya, ini berdasarkan EPO tadi sudah dijelaskan juga untuk yang akut, ini yang sekarang adalah yang kronis. Jadi sekarang EPOS itu memberikan keleluasaan untuk individu melakukan self-care. Ini sangat tergantung populasi yang tereducated ya. Untuk Indonesia saya pikir ini tidak bisa merata ya, terutama bukan di kota besar ya, karena di sini juga ternyata ada intranasal
kortikosteroid itu OTC, jadi dijual langsung di toko-toko obat maupun apotik, bisa langsung diakses oleh orang yang ini ya. Jadi tiba-tiba dia minta aja mungkin barangkali steroid intranasal, langsung beli sendiri ya itu ya. Tapi ini sebenarnya perlu ada edukasi yang bagus untuk penderita. Terus primary care ya, ini dokter umum ya. Nah, jadi kalau tidak ada di OTC, karena di Indonesia saya tidak tahu apakah available di OTC. Kalau di primary nanti dokter umum yang bisa memberikan penata laksanaan itu. Kalau tidak ada perubahan, inilah yang masuk nanti di refer ke secondary dan tertiary. Biasanya di sini sudah ada dokter spesialis THT, ya ini barangkali sudah ada pemeriksaan endoskop juga ya, CT scan ya. Jadi kalau kita lihat ini hampir 3 bulan ini ya, baru dia CT scan ya, ya itu. Ya saya kira ini yang untuk yang diffuse sama ya. Ya, cuma diffuse ini sudah ada pilihan untuk oral kortikosteroid ya, oral kortikosteroid ya, dan ada juga preoperatif sebelumnya oral kortikosteroid, dan ini ada sama kalau ada additional terapinya juga oral kortikosteroid yang high dose dengan lakukan tapering ya, ya, dan juga dipertimbangkan untuk saline irrigation itu dengan tadi dikombin dengan steroid intranasal maupun oral steroid ya. Jadi ini selalu ada suatu waktu tertentu 6 sampai 12 minggu apakah dinilai improvementnya. Cuma perlu dipertimbangkan kalau memang ada alarm tertentu yang ke arah mungkin bisa menimbulkan kecacatan atau fatal ya, misalnya gangguan atau komplikasi orbital ya, perdarahan yang itu perlu ya, atau gangguan daripada pergerakan mata, visus ya, apa yang menyertai penyakit ini, maka ini perlu ada penanganan lebih tidak mengikuti begini ya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan pada pediatrik ya, chronic rhinosinusitis sama tadi. Cuma memang pada orang awam itu begitu banyak yang dia pikirkannya, diferensial diagnosa makin luas jauh. Makin ke bawah tersier dia makin tajam, artinya makin jelas nanti diagnosanya ya untuk tertiary care. Dan di sini juga sudah dipertimbangkan untuk adenoektomi pada anak-anak. Adenoid ini sangat berperanan ya, terutama nanti dikorelasinya nanti pada anak-anak pertumbuhan wajah maupun OZA ya. Nah, ini penting juga ya. Ya, di samping appropriate medical therapy. Nah, kalau kita lihat bagaimana macrolide yang itu tadi jangka panjang yang diberikan low dose, tempat kerjanya ini kan clarithromycin 250 per hari atau roxtriathronicin 150 mg per hari. 3 bulan. Ini kalau 3 bulan itu repot ya. Mas, dia kerjanya bisa sampai di tingkat inti, mulai dari permukaan sampai tingkat inti ya. Dan ini kalau kita lihat adalah penata laksanakan dengan clarithromycin, itu tadi 3 bulan. Ada perubahan ya, dari gini lama-lama dia sudah berubah. Ini 3 bulan ya. Ya. Nah, ini untuk steroid ya. Steroid juga ini sebenarnya orang bilang sih obat dewa ya. Mulai dari perifer, mulai dari hulu sampai hilir ya. Dia genomik dan extragenomik ya, dia bisa pengaruhi luar biasa ya, sampai di inti pun dia bisa pengaruhi ya penggunaan steroid ya. Tapi ada kasus tertentu orang justru alergi steroid ya, jadi perlu hati-hati. Jadi steroid itu ada juga yang alergi terhadap steroid ya. Ya, topikal sekarang lagi berkembang karena antibiotik itu menduduki di belakang lah istilahnya pilihan antibiotik itu. Dengan melihat keadaan sekarang justru lebih banyak adalah localize ya, topikal ini ya, kecuali nanti penggunaan yang secara biologis atau personalized atau precision medicine ya. Nah, itu diconjolkan adalah nasal irrigation tadi ya, baik itu dengan steroid juga ya, atau yang lain-lain penggunaannya dengan antifungal ya. Kalau kita lihat di sini ada yang positif atau high pressure ya, high volume yang pakai squeeze bottle ya, atau pakai bulb syringe ya. Ya, terus yang ada negatif itu artinya
low pressure dengan pakai neti pot saja, jadi gravitasi atau nasal inhalation. Low volume, ya itu tadi ya pump spray ya, jadi kita memakai seperti tadi diperlihatkan oleh Dr. Nur Kamaria, itu memakai siring 10 cc 30 ya. Kalau yang high volume itu 100 cc ke atas ya. Terus ada yang drops juga. Ya, kalau kita lihat ini adalah intranasal steroid, ya ini yang biasa dipakai itu budesonide, ya bisa digabung dengan saline irrigation ya. Bagus juga untuk yang nares ya. Non allergic rhinitis with eosinophil syndrome. Jadi ada satu kasus di mana eosinophil tinggi tapi belum tentu latar belakang alergi ya. Jadi tidak serta-merta memang ya. Ya. Terus ini adalah bagaimana eosinophilic chronic rhinosinusitis ya. Nah, setelah dilakukan irigasi dengan steroid ya. Ya. Ya, yang lain adalah doxycycline. Saya kira hampir sama, juga kerjanya bukan di permukaan saja ya. Dia juga kerjanya nanti di daerah apa namanya pertemuan antara APC dengan limfosit T ya. Dan ini adalah penggunaan oral corticosteroid ya. Biasa kita dengan tapering ya 20 hari. Pertamanya awalnya ini methylprednisolone biasanya ya 32 ya selama 15 hari, terus 16 mili 6-10 hari, 8 mili ya 11 sampai 20 hari. Jadi akan melakukan pengecilan dari polip itu sampai 1-2 minggu ya. Ya. Jadi istilahnya polipektomi medikamentosa ya. Nah, dan tidak diberikan siklusnya ini lebih dari 4 kali per tahun. Seandainya kembali lagi ya kita berikan lagi course-nya yang ya, tapi tidak boleh lebih 4 kali per tahun. Ini ada Wormald ya, memang sekarang penelitian dari Wormald dari Adelaide ya bersama Aldis itu kebanyakan melakukan penelitian penata laksanaan topikal pada chronic rhinosinusitis with or without nasal polyp, dan yang kecenderungan infeksinya membentuk biofilm ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa itu yang sering membentuk biofilm dan recalcitrant ya, jadi bandel. Dia memakai budesonide ya, jadi steroid. Dan ini ada perbaikan ya untuk itu ya. Jadi ini penelitiannya, dan ini secara apa namanya sekarang terkenal juga adalah penggunaan leukotriene antagonis ya, agonis atau antagonis leukotriene ini digunakan terutama kalau komorbidnya nanti ada asma ya, itu paling bagus ya bersama ini ya ditambahan ya. Sedangkan untuk antihistamin dengan asma yang severe itu dipertimbangkan antihistamin. Justru antihistamin akan memperberat asma, bronkokonstriksinya jadi berat. Jadi hati-hati orang yang dengan chronic rhinosinusitis nasal polyp dengan asma yang berat, kita memberikan antihistamin ya. Terus monoklonal antibody sudah tadi kita lihat ya semua. Dan ini adalah operatif phase, bahkan phase-nya itu sampai menghubungkan semua ya. Ini sampai ke drop 3 ya, lotrop ya. Jadi kalau dibilang full house ya, itu supaya semua drainase ini tidak ada hambatan ya. Nah, kita larinya ke topikal memang chronic rhinosinusitis itu karena walaupun habis operasi kadang-kadang suka kambuh-kambuhan. Jadi habis operasi atau tidak operasi, topikal management ini sekarang lebih ditonjolkan ya. Ya, saya kira ini sudah jelas juga mereduce number of acute exacerbation. Ya, bahkan juga. Mohon maaf, Prof, mengingatkan waktu 5 menit lagi. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kalau kita lihat ini bagaimana sih nasal irrigation itu douching, spray dan aerosol. Itu ternyata lebih efektif kalau kita irigasi atau douching ya, lavas. Ya, ini ada bukti dari Wormald sendiri. Ya, kita lihat juga perlu diberikan edukasi ke pasien bahwa sumber kuman juga bisa nanti ada di tips daripada
alat semprot itu, baik yang steroid maupun yang nasarin. Ya, ini ada bagaimana caranya untuk melakukan pembersihan, bisa dengan boiling waters, ya, post clean itu ternyata tidak ada kuman, atau alkohol, atau microwave pada kasus-kasus di mana bahannya bisa masuk microwave. Ya, ini ada implan daripada steroid. Ya, saya kurang tahu kalau di sini kita sudah ada Sinupa, mometasone furoat. Bentuknya ini 3 bulan dia akan melepaskan sedikit demi sedikit, ya. Ya, untuk pediatrik pun ini kita lihat bagaimana kasus-kasus tertentu di pediatrik, ya, ya, ya. Dan ini bagaimana stepwise daripada algoritma pediatrik, ya. Jadi pada berarti ada step 1, 2, 3 sampai 4, ya. Jadi 4 after surgery, ya, setelah surgery, second time medication. Jadi ada step up dan step down, ya. Ini sudah diatur di current allergy and asthma, ya. Nah, ini perlu juga kita tadi sudah jelaskan mengenai inflamasi, bukan T helper 1 inflammation, tapi T1 inflammation, T2 inflammation, dan T3 inflammation. Jadi kita tidak sebut lagi T helpernya. Ya, personalize, ya, ini menggunakan monoklonal. Kalau dari tikus, OMAP, dari gabungan, ya, buatan SIMAP. Sedangkan yang SUMAP itu humanize, ya, ini paling banyak SUMAP, ya. Nah, kalau Fuli, UMAP. Kalau kita lihat di situ, ya, ini juga nomenklaturnya bisa kita tahu bahwa ini memang, ya, kita lihatlah ini, ya. Ini berarti UMAP ini SUMAP, ya, humanize, ini full UI, kalau kita bisa lihat yang kita gunakan, ya. Dan ini kerjanya di mana banyak kerjanya, ya. Jadi kerjanya tadi anti terhadap interleukin itu sendiri, ya. Ya, ini yang untuk recalcitrant, bagaimana bisa mengontrolnya, ya. Perlu ada operasi, habis operasi perlu ada kontrol yang ketat. Nah, ini yang dikatakan bahwa terkontrol atau tidak, dan ada kalau cuma 1 pasti kontrol, kalau 3 atau lebih itu uncontrol. Yang kontrol sama sekali tidak ada lagi keluhan ini, ya. Nah, itu ada guidelines-nya untuk kita mengatakan bahwa, dan dikatakan juga disebut sindromik, ya, karena ada memang gangguan daripada ventilasi drainase, terus memang kasusnya memang mucosa entity, ya, terus gabungan yang pada umumnya yang ada, ya. Jadi kalau sudah ada begini pasti sudah terganggu drainase ventilasi, ya. Terus ini yang penting sekali juga selalu saya kemukakan, karena di type 2 itu termasuk helminthiasis. Nah, helminthiasis ini jalurnya ADCC, ya. ADCC untuk helminthiasis adalah justru independen, antibody dependennya adalah IgE, dan eksekutornya adalah eosinofil. Jadi pada helminthiasis cacingan itu juga ada peningkatan IgE maupun eosinofil. Nah, ini yang perlu dipertanyakan, apakah dia masuk suatu respon alergi atau type 2 inflammation saja, ya, yang perlu dipertimbangkan, karena pada anak-anak ini perlu dipertimbangkan juga helminthiasis di samping alergi. Jadi pengobatan untuk obat cacing perlu dipikirkan pada kasus ini, ya. Jadi untuk ke depan larinya kita akan ada biomarkers untuk endotyping, ya. Terus nanti untuk long term prevention itu kita harus selalu mempertahankan barrier mukosa apapun caranya, ya. Nanti begitu banyak opsi-opsi, ya. Sekian, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembalikan ke dokter. Terima kasih Prof. Kadar atas presentasinya yang gamblang, ya, memang tentang soal CRS ini memang banyak dan klasifikasinya banyak yang baru, ya. Terima kasih sekali lagi Prof.